Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini Bapak ingin menyapa seluruh anak-anak Bapak, siswa-siswi, peserta didik baru SMP Brigjen Katamso 2 Medan. Bapak ucapkan selamat datang dan Bapak berharap kepada seluruh anak Bapak tetap semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS ini. Baik, mungkin di sini Bapak tidak jelaskan lagi apa itu MPLS karena seluruh anak Bapak pasti sudah paham apa itu MPLS. Nah, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak. Nama lengkap Bapak adalah Septia Rahmat, SPD, atau biasa sering dipanggil Pak Rahmat. Nah, Bapak di SMP Brigjen Katamso 2 Medan mengajar pada mata pelajaran matematika. Jadi anak-anak Bapak nantinya terkhusus kelas 7 itu akan belajar matematika bersama dengan Bapak. Baik, pada kali ini Bapak ingin membahas sebuah materi atau ingin menyampaikan sebuah materi MPLS yang berjudul atau bertema belajar efektif. Nah, namun sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali dan selalu Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak semua beberapa hal penting, terutama dalam keadaan kita sekarang ini yang sedang di tengah-tengah pandemi. Maka kita harus bijak-bijak dalam melakukan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, ada beberapa hal penting yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Bapak ingin mengajak seluruh anak-anak Bapak untuk tidak pernah atau jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pandemi ini, agar penyebaran virus COVID-19 ini bisa segera berakhir. Nah, apakah hanya dengan doa kemudian pandemi ini akan selesai? Jawabannya mungkin tidak. Tentu Tuhan itu akan mengabulkan setiap permohonan kita jika kita melakukan sesuatu, jika kita melakukan usaha atau ikhtiar kita dalam menghadapi masalah ini. Nah, ikhtiar kita apa? Pemerintah, terkhusus pemerintah daerah dan kota Medan telah membuat aturan-aturan, telah membuat himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menghindari paparan virus COVID-19 ini minimal dengan 3M, minimal. Nah, yang pertama adalah mencuci tangan sesering mungkin, baik itu di dalam rumah ataupun ketika keluar rumah. Kita lihat sekarang tempat-tempat umum sudah banyak menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun. Kemudian memakai masker jika keluar rumah. Nah, jika keluar rumah, dengan catatan memang sangat penting untuk keluar rumah. Jika tidak, tetap di rumah saja. Nah, jika terpaksa kita harus keluar rumah, sudahlah kita mencuci tangan, sudah memakai masker, maka yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, menjaga jarak antara diri kita dengan orang lain. Agar apa? Agar tidak terjadi kontak fisik atau kontak langsung antara diri kita dengan orang lain. Baik. Dengan doa dan usaha yang kita kerjakan atau kita laksanakan, tentunya dengan konsisten dan penuh tanggung jawab, ya mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir. Nah, baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai belajar efektif. Namun, belajar efektif ini
Nah, memang bagi sebahagian anak Bapak mudah, tapi ada juga sebahagian anak Bapak yang merasa sulit untuk belajar dengan efektif. Nah, pada dasarnya untuk bisa kita belajar secara efektif ada satu kunci, di mana kunci ini jika anak-anak Bapak semuanya punya itu ya, atau memiliki kunci itu, tentu seluruh anak Bapak bisa melaksanakan atau bisa belajar secara efektif. Apa kuncinya? Kuncinya adalah disiplin. Jadi disiplin dalam belajar akan menciptakan suasana belajar yang efektif. Nah, bagaimana agar kita terbiasa mendisiplinkan diri kita, terutama dalam konteks belajar? Nah, pada video kali ini akan Bapak jelaskan secara terperinci. Jadi Bapak berharap kepada seluruh anak-anak Bapak, terutama anak-anak Bapak yang kelas 7 atau peserta didik baru, agar benar-benar memperhatikan video ini sampai selesai. Jadi tetap semangat. Mari kita lihat videonya. Kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan. Tujuannya agar apa? Agar dapat mengembangkan watak dan dapat mengendalikan diri dan berperilaku tertib dan efisien. Itulah tujuan daripada disiplin. Nah, sekarang kita bicara mengenai disiplin belajar. Nah, disiplin belajar adalah suatu bentuk kesadaran diri untuk mengendalikan dirinya. Agar apa? Agar nantinya kalian semua, anak-anak Bapak, dapat belajar dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan tentunya. Nah, sekarang bagaimana cara mengembangkan disiplin atau membangun disiplin dalam belajar? Kita perhatikan cara-caranya. Yang pertama, memotivasi diri Anda sendiri. Ingat, kita sering mengatakan kita pasti bisa kalau kita berpikir bahwa kita bisa. Dan ini adalah salah satu kata-kata untuk memotivasi diri kita sendiri. Nomor 2, membuat target yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Ini sangat penting, karena secara tidak langsung kamu akan mulai belajar disiplin dan merencanakan segala sesuatunya dengan teratur. Nomor 3, tidak menunda segala tugas Anda. Nah, ini adalah penyakit sebetulnya. Nah, untuk mengatasinya itu, kita harus selalu melaksanakan atau mengerjakan tugas yang ada tanpa menunda-nundanya lagi. Ya, kenapa? Karena semakin lama kamu menunda suatu pekerjaan atau suatu tugas, maka akan semakin sulit untuk kamu memulainya kembali. Nah, selanjutnya nomor 4, memiliki tekad dan komitmen yang kuat. Nah, tekad ini sangat penting. Dia akan sejalan dengan komitmen. Ya. Ketika kamu sudah menjadwalkan seluruh target, kalau kamu tidak memiliki komitmen yang kuat, maka itu hanya akan menjadi omong kosong saja. Perhatikan, ada statement bahwasanya banyak orang gagal itu bukan karena mereka tidak mampu. Ketika kalian gagal itu bukan berarti kalian tidak mampu, melainkan mungkin mereka tidak memiliki komitmen. Maka dari sekarang bangun komitmen yang kuat. Nah, nomor 5, ini yang paling penting, action, lakukan. Ya, menerapkan semua yang mulai dari memotivasi diri, membuat target, tidak menunda-nunda pekerjaan, memiliki tekad dan komitmen, itu semuanya lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Budaya disiplin itu akan tertanam pada diri Anda, anak-anak Bapak sekalian, dan lihatlah perubahan besar yang akan Anda alami nantinya dengan menerapkan disiplin ini. Baik, kita bicara disiplin dalam belajar tentu tidak terlepas dari sekolah. Nah, salah satu bentuk disiplin di sekolah, khususnya di SMP Brigjen Kertamusa II,
yaitu mematuhi dan melaksanakan seluruh tata krama dan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Apa saja itu? Nah, mengenai tata krama dan tata tertib, ya, sebetulnya kalian sudah diberikan kertas yang berisi tata krama dan tata tertib ketika pendaftaran. Hanya saja di sini Bapak ingatkan kembali poin-poin penting mengenai tata krama dan tata tertib yang ada di sekolah kita. Baik. Peserta didik wajib setia dan taat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 beserta peraturan pemerintah lainnya. Kemudian menjunjung tinggi nama baik sekolah, menjaga nama baik sekolah dimanapun kita berada. Kemudian berperilaku sopan terhadap orang tua, guru, teman, serta masyarakat secara umum. Nah, ini adalah kebudayaan kita, ya, budaya yang terus kita kembangkan dan terus kita pertahankan. Selanjutnya, membudayakan mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang tua, bertemu dengan guru, bertemu dengan masyarakat lingkungan sekolah, ya. Maka kita harus membudayakan mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, baik itu kepada siapapun yang ada di lingkungan sekolah. Nah, lebih baik lagi jika di lingkungan masyarakat ini dapat kita terapkan. Selanjutnya, mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, termasuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sekolah. Kemudian hadir 10 menit sebelum bel pelajaran pertama berbunyi. Ini sangat penting agar kalian tidak terlambat. Memakai seragam rapi dan sesuai dengan ketentuan sekolah. Selanjutnya, yang tidak boleh dilakukan di SMP Brigjen Katamso 2 Medan. Yang pertama, jelas tidak boleh merokok atau minuman keras, berjudi, apalagi mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, serta membawa senjata tajam, buku komik yang sifatnya mengandung pornografi dan lain sebagainya. Itu jangan pernah kalian lakukan karena akan merugikan diri kalian sendiri. Kemudian membawa handphone, mainan, perhiasan berharga, hiasan kuku, hiasan bibir, atau mengatur rambut seperti orang dewasa. Nah, ini bukan adalah hal yang tidak perlu kalian bawa ke sekolah. Selanjutnya, memelihara rambut gondrong. Tidak ada lagi rambut gondrong ya untuk anak-anak bapak yang laki-laki ataupun mewarnainya. Jangan. Memakai pakaian ketat atau rok terlalu pendek bagi anak-anak bapak yang perempuan. Selanjutnya, membawa kendaraan bermotor atau sepeda motor. Itu tidak boleh, untuk SMP tidak boleh. Kemudian membawa uang jajan yang berlebih, meludah, membuang sampah sembarangan, maupun di dalam laci meja belajar, mencoret-coret tembok dan merusak tanaman, itu juga tidak boleh. Berjualan di lingkungan sekolah juga tidak boleh karena kita sudah ada kantin. Kemudian meninggalkan kelas tanpa persetujuan guru piket atau guru BP atau kepala sekolah atau guru yang bersangkutan, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, apa hukumannya atau sanksinya? Nah, sanksi yang diberikan dari sekolah kepada anak-anak bapak biasanya itu ada 4 tahap. Yang pertama itu memberikan teguran, peringatan, nasihat baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini adalah peringatan pertama. Jika sikap kalian tidak berubah atau semakin lebih membangkang dan lain sebagainya, maka akan ada sanksi yang tahap kedua, yaitu pemanggilan atau pemberitahuan kepada orang tua atau wali murid. Kemudian kalau tidak ada perubahan juga, maka tahap yang ketiga yaitu tindakan merumahkan peserta didik untuk sementara waktu atau skorsing. Nah, jika tidak ada perubahan juga, maka tahap keempat tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di SMP Brigjen Katamso 2 Medan atau dikembalikan kepada orang tua wali. Nah, dalam artian kata di drop out. Dan Bapak berharap tidak ada anak-anak Bapak seluruhnya siswa baru
yang mendapatkan hukum atau sanksi, walaupun poin pertama, kalau bisa tidak, jangan. Nah, baik, ini yang perlu diingat. Jika disiplin diri tidak mampu kita tegakkan dengan tegas dan keras pada diri kita, mana mungkin sukses itu bisa kita raih. Jadi, untuk meraih kesuksesan, maka kita harus menanamkan pada diri kita sendiri, ya, disiplin. Karena ini Bapak rasa sangat penting. Nah, baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.